Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya dengan Ukar Suhendar, kelas W2 jurusan Manajemen Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dalam bidang teknologi informasi di bagian bab 1. Berikut ini adalah pengertian etika menurut para ahli. Menurut Kak Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Menurut WJS Purwadarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas atau moral. Menurut Profesor Dr. Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Menurut Ramli dan Pemucak, etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh bisa diketahui oleh pikiran. Ciri-ciri etika. Terdapat beberapa karakteristik etika yang dapat membedakannya dengan norma-norma lain. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Etika sifatnya itu absolut atau mutlak. Di dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia itu. Etika sangat terkait dalam perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Fungsi etika. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional atau kritis. 3. Untuk orientasi etis dan diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suatu pluralisme. Manfaat etika. 1. Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. 2. Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. 3. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat yang suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. 4. Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur, step by step. 5. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Macam-macam etika. Etika filosofis. Secara harafiah, etika filosofis dapat dianggap sebagai etika yang berasal dari aktivitas berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, etika adalah bagian dari filsafat, di mana etika lahir dari filsafat, dan ketika berbicara etika tidak dapat dipisahkan dari filsafat itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui unsur-unsur etika, maka kita harus bertanya juga tentang unsur-unsur filsafat. 2. Etika teologis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan etika teologis. Pertama, etika teologis tidak terbatas pada agama tertentu, akan tetapi setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum karena banyak unsur di dalamnya yang merupakan bagian dari etika secara umum dan dapat dipahami seperti memahami etika secara umum. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang
kurang berkenan, dan mohon maaf juga kalau presentasi kali ini masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.